Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiasi Patriana dengan NPM 202010055. Saya di sini akan mempresentasikan tentang keuangan publik. Keuangan publik atau keuangan negara ialah menekankan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. Dalam arti luas sebenarnya, istilah publik tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintahan saja, namun menggambarkan pula utility yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Selain itu ada sumber-sumber penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa jenis sumber-sumber penerimaan negara. Yang ke-1 ada APBN. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, merupakan bagian dari keuangan publik. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapatan mengenai anggaran. Di APBN ada beberapa jenis. Yang pertama ada pendapatan pajak. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis-jenis pendapatan pajak. Yang ke-1 ada pajak penghasilan atau PPH. PPH merupakan pajak yang ditanggung oleh pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada pajak penambahan nilai atau PPN. Pajak jenis ini berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam lingkup pabean. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Berlaku pada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau tersier, barang yang menunjukkan status seseorang atau dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat. Yang keempat ada bea materai. Berlaku atas pemanfaatan dokumen seperti akte notaris, surat perjanjian, dan surat berharga. Yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berlaku untuk kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah atau bangunan. Selanjutnya ada pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Sumber pendapatan jenis ini mencakup seluruh penerimaan dan pemerintah pusat yang berasal bukan dari penerimaan perpajakan. Yang pertama ada penerimaan SDA. Penerimaan sumber daya alam mencakup atas sumber daya alam minyak dan gas, migas, dan non-gas. Yang kedua ada kekayaan negara yang dipisahkan. Penerimaan atas kekayaan yang dipisahkan berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN. Yang ketiga ada pendapatan bayar badan layanan umum. Pendapatan ini diperoleh dari hasil penyediaan layanan berupa pelayanan barang dan jasa. Pendapatan hibah. Hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Mengacu pada undang-undang, hibah disebut sebagai penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan. Jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak pula mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. Jenis-jenis hibah adalah ada hibah terencana, hibah langsung, hibah melalui KPPN, hibah tak melalui KPPN, hibah dalam negeri, dan hibah luar negeri. Selanjutnya ada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. APBD menjadi patokan dalam menjalankan proyek pemerintah daerah dalam jangka waktu panjang di suatu daerah tertentu, tanpa ada perincian anggaran dan telah disetujui. Akan ada banyak proyek yang terbengkalai. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber negara. Yang pertama ada pendapatan pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi menjadi 7 sektor, yaitu
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang kedua, ada pajak penghasilan atau PPH, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan suatu atau pekerjaan. Selanjutnya ada bea dan cukai. Bea adalah pemungutan dari pemerintah yang dibebankan pada barang ekspor maupun impor. Cukai adalah pemungutan dari pemerintah untuk barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Adalah pemungutan pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik atas tanah dan bangunan. Yang terakhir ada mekanisme keuangan publik. Dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan negara, sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi lebih penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.